Sebagai lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang lensa cembung, nanti linknya bisa dilihat di deskripsi. Sekarang kita belajar tentang lensa cekung atau biasa disebut sebagai divergen. Ini adalah lensa yang dapat menyebarkan sinar. Jadi kalau kita buatkan di sini gambarnya kira-kira seperti ini. Ini bagian depan dan sebelah kanan ini bagian belakang. Yang ini adalah cekung. Kita lihat jalan sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kita buat di sini sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah berasal dari sini. Jadi dia disebarkan arahnya seperti digambarkan ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi kalau kita buat yang ini seolah-olah menuju titik fokus ke sini, dibiaskan sejajar sumbu utama ini. Gambarnya yang ini. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan. Yang ini datang tidak dibelokkan. Berarti kalau kita buat kira-kira gambarnya seperti ini, tidak dibelokkan, dia diteruskan aja. Jadi ada 3 jalan sinar istimewa. Oke, sekarang kita lihat cara melukis bayangan. Kita gambar dulu. Di sini ada lensa cekung, kemudian benda ada di ruang 2. Sinar datang sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus ini. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju fokus, dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Di sini tidak ada perpotongan sinar di belakang, maka panjangkan sinar bias ke belakang. Perpanjangannya ini ke belakang adalah titik putus-putus ini, sedangkan perpanjangan yang kedua ini adalah arahnya ke sini. Di sini terjadi perpotongan sehingga dihasilkan bayangan tegak dan diperkecil. Nanti dimanapun benda ini diletakkan, selalu bayangannya diperkecil dan tegak. Hanya ada satu jenis bayangan, yaitu maya. Oke, bisa kita buat di sini fokus selalu negatif. Jadi asal dikatakan nanti lensa cekung, ingat fokusnya selalu negatif. Kemudian 1/f, nanti jangan lupa f-nya ini dibuat negatif, sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kemudian perbesarannya m sama dengan s aksen per s tanda mutlak. Artinya kalau nanti kita hitung nilai s aksennya negatif, ke tanda mutlak ini harus selalu positif kita ambil, sama dengan h aksen per h. Sifat bayangan hanya ada satu, yaitu s aksen selalu maya, kemudian dia selalu tegak, kemudian berada di depan lensa. Jadi diingat, ini sifat bayangannya selalu negatif, tidak pernah positif. Maka bayangan itu dikatakan maya, tegak di depan lensa, dan selalu diperkecil. Ini tidak pernah diperbesar. Oke, supaya lebih jelas bisa kita lihat ke soal nomor 1. Dikatakan dalam soal, suatu benda diletakkan 12 cm di depan sebuah lensa cekung yang memiliki jarak fokus 8 cm. Letak bayangannya adalah, kita buat di sini pembahasannya, kita tulis yang diketahui. S sama dengan 12 cm, fokus sama dengan 8 cm. Kita buat min karena dia disebut lensa cekung. Lensa cekung selalu memiliki fokus negatif. Jadi ini jangan dilupakan. Yang ditanya S aksen, kita buat rumusnya 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Hasilnya sama dengan min 1/8 sama dengan 1/12 ditambah 1/s aksen. 1/12 kita pindah ke sebelah kiri, hasilnya itu sama dengan min 1/8 pindah ke kiri, min 1/12 sama dengan 1/s aksen. Kita samakan ini penyebutnya ke 24, maka kita buat min 3/24 dikurang 2/24. Min 3 dikurang 2 sama dengan min 5/24. Berarti S aksen ini sama dengan 24/5 ini min, hasilnya berarti sama dengan min 4,8 cm. Tanda min artinya dia maya, tegak, dan berada di depan lensa.
Bisa juga dengan cara kedua. Cara mencarinya adalah S aksen sama dengan S dikali F dibagi S dikurang F. Kita masukkan nilainya. S tadi sama dengan 12 dan F nya adalah min 8. 12 dikurang, yang ini kurang, F nya min 8. Kalau kita teruskan berarti ini min 96 dibagi 20, hasilnya sama dengan min 4,8 cm. Jadi jawabnya yang B ini. Ya, diingat bisa dengan cara seperti ini atau cara yang kedua boleh dilakukan. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Sebuah benda setinggi 8 cm diletakkan 10 cm di depan sebuah lensa cekung yang jarak fokusnya 6 cm. Tinggi bayangan yang dibentuk lensa adalah pembahasan. Kita tulis yang diketahui, H 8 cm, S sama dengan 10 cm, dan fokus langsung kita tulis min 6 cm. Yang ditanya adalah H aksen. Yang pertama kita cari dulu S aksen karena kita mau cari perbesaran. Berarti bisa menggunakan rumus ini yang tadi, S aksen sama dengan S dikali F dibagi S dikurang F. Kita masukkan berarti S nya 10 dikali min 6 dibagi 10 dikurang min 6. Hasilnya adalah min 60, 10 ditambah 6. Ini bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 4. 60 dibagi 4 sama dengan 15. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Jadi min 15 per 4. S aksen. Rumus perbesaran dituliskan M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kita ambil S aksen per S ini sama dengan H aksen per H. Tanda mutlak artinya nilai negatif ini kita masukkan ke sini, hanya kita ambil yang bernilai positif. Jadi 15 per 4 itu adalah S aksen dibagi S 10 cm sama dengan H aksen per 8. 15 per 40 kita buat seperti ini. 15 per 4 dibagi 10 berarti 15 per 40 sama dengan H aksen per 8. 40 dengan 8 bisa dicoret, hasilnya adalah 5. 15 dibagi 5 itu sama dengan 3 cm. Jadi jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Dalam soal, sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah lensa cekung dan menghasilkan bayangan 3,6 cm. Maka jarak fokus lensa tersebut adalah pembahasan. Yang pertama di sini diberitahu S 6 cm. Kemudian S aksen, karena dia bayangan yang dihasilkan lensa cekung selalu maya negatif, maka kita tulis S aksen min 3,6 cm. Maka jarak fokus lensa tersebut sama dengan berapa? Rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tapi bisa juga kita buat seperti ini, F sama dengan S kali S aksen dibagi S ditambah S aksen. Tinggal kita masukkan, berarti F sama dengan 6 dikali min 3,6 dibagi 6 ditambah min 3,6. Jadi hasilnya ini berarti 6 dikali min 3,6 dibagi 6 ditambah min 3,6 ini sama dengan 6 dikurang 3,6 atau sama dengan 2,4. 6 dengan 2,4 bisa kita coret, hasilnya sama dengan 0,4. Jadi bisa kita tuliskan min 3,6 dibagi 0,4 sama dengan min 9 cm. Tanda min di sini itu menandakan bahwa fokus bernilai negatif karena dia adalah lensa cekung. Jadi jawabnya adalah yang C.